pernah lihat rumah warga Malang nggak? Yang mereka lakban-lakban rumah kaca mereka gitu. Mereka bukan takut maling, tapi takut kaca rumahnya pecah gara-gara sonhorek. Suara doang bisa pecahin kaca. Ini real atau fake sih? Persen real, dan kita punya sans buktinya. Tapi yang bikin geger ada operator sonhorek yang malah bangga. Dikutip dari kompas.com, dia bilang, kalau sampai saya mecahin kaca, saya makin disawer. Katanya itu budaya lokal yang harus dilestarikan. Tapi kok malah merusak properti orang lain? Dan yang paling penting, secara fisika, emang bisa nggak sih suara pecahin kaca? Oke guys, jadi sekarang kita akan bongkar kenapa sound horeg itu bisa sangat keras banget. Bahkan suaranya itu bisa sampai 120 desibel lebih loh. Bayangin aja nih, orang ngobrol biasa aja itu sekitar 85 desibel. Nah, pas sound horeg itu dimainin, warga Malang sampai nutup-nutup telinga saking kerasnya sound horeg itu. Suara sekeras itu punya tenaga gede banget yang jalan lewat udara. Makanya pas sonhorek lewat bukan cuma telinga yang kerasa, kaca jendela, pintu, bahkan genteng ikut bergetar. Nah, terus nih, setiap kaca itu mempunyai nada kesukaannya sendiri. Jadi, ada ritme tertentu yang membuat mereka gampang banget ikut goyang. Contohnya nih, pas sonhorek lewat, ada kaca yang ikut goyang, ada juga yang enggak kan? Waktu sonhorek keluar suara bass, treble, macam-macam, pasti ada salah satu yang pas banget sama nada kesukaan si kaca. Makanya cuma kaca tertentu aja yang pecah. Nah, pas nadanya cocok, boom, kacanya ikut goyang, ngikutin irama suaranya. Ini dinamakan resonansi. Kayak pas sonhorek main lagu, kaca jendela rumah warga ikut ngedance gitu. Wah, suaranya yang keras abis, bahkan sampai 120 desibel. Tenaga yang masuk ke kaca itu jauh lebih gede banget, dan itu sudah dibuktiin. Di prosesnya kacanya goyang pelan, makin kenceng, sampai nggak kuat dan krak. Persis kayak yang terjadi di rumah warga pas sonhorek lewat. Sekarang kita tahu kan kenapa lakban di kaca bisa bantu. Karena lakban bikin kaca lebih kuat nahan getaran. Jadi gimana dong solusinya? Masa udah sendiri harus dilarang total? Kali, no. Perda Malang udah ngatur maksimal pemutaran sound horeg itu sampai 60 desibel saja. Itu masih aman dari sisi fisikanya. Terus ada undang-undang pengendalian pencemaran lingkungan yang bisa diterapin nih untuk kasus kayak gini. Nah, solusi teknisnya pengaturan jarak minimum dari rumah, kontrol identitas suara, dan zonasi khusus untuk pertunjukannya. Yang terpenting sih edukasi buat para operator ya, bahwa budaya itu boleh dilestarikan without merusak properti orang lain. Jadi dapat digarisbawahi bahwa sound horeg itu memang bisa pecahin kaca. Terima kasih kepada resonansi dan intensitas suara tinggi. Tapi dengan regulasi dan kesadaran yang cukup, semuanya bisa menikmati. Sains membuktikan itu nyata, tapi bukan berarti budaya itu harus dimusnahin. Keseimbangan adalah kuncinya. Itulah kekuatan fisika di kehidupan sehari-hari. Peace.